dari pemerintah langsung ke bawah ke lapangan mengenai rencana penutupan dan juga membekali keterampilan serta dana untuk modal yang lain-lain. Gimana, Gus? Ya, saya mencermati ya apa yang disampaikan oleh Pokemon, saudara saya, dan juga Mbak Melati, Mbak Lina, terakhir Pak Ali Badri. Ada beberapa catatan. Pertama, ini menunjukkan bahwa ada proses yang sangat panjang. Sampai akhirnya Bu Risma mengambil keputusan untuk menutup Doli. Yang kedua, ada 3 yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah seperti ini. Satu, ini adalah pencegahan. Jadi apapun yang kita ambil atau kerangka yang kita ambil untuk menutup ini, pertama adalah pencegahan. Tadi sudah disebut mencegah HIV/AIDS, mencegah kriminalitas, mencegah human trafficking, dan juga mencegah hal-hal lain yang ada kaitannya dengan lokalisasi tersebut. Yang kedua adalah pemberdayaan. Tadi sudah disinggung soal pemberdayaan. Ini bukan pertama di Jawa Timur. Sejak tahun 2010 ada 23 tempat yang sudah ditutup dari 47 yang ada di Jawa Timur. Di 24 kabupaten. Nah, Doli ini adalah ke-24 yang ditutup. 23 yang ditutup sebelumnya semuanya melalui proses pemberdayaan. Tidak ada yang tidak melalui proses pemberdayaan karena itu merupakan kesepakatan Pak Gubernur dengan Bupati Wali Kota yang tempatnya ada di daerahnya ada lokalisasi. Yaitu melalui proses sosialisasi. Tadi disebut katakanlah dengan para dai, kemudian juga ada pendidikan keterampilan, dan terakhir bukan modal tapi stimulan ketika saudara-saudara kita tadi kembali ke tempat baru atau meniti karir di tempat yang baru. Baru yang ketiga adalah pengawasan. Nah, keputusan untuk menutup telah diambil. Tentu keberatan-keberatan yang seperti ini harus kita perhatikan dan kita pertimbangkan. Utamanya tadi yang tadi disampaikan dengan jelas, bahwa setelah ditutup ini, kami yang selama ini berada di tempat ini, apa yang bisa kita lakukan. Nah, apa yang dilakukan oleh Wali Kota Surabaya, ya, pemerintah Kota Surabaya misalnya, sudah cukup jelas bahwa sudah cukup lama proses ini dilakukan, bahkan sejak Wali kotanya masih Pak Bambang Diha waktu itu, dengan membatasi penghuni di lokalisasi Doli secara bertahap. Baik Gus, maaf saya potong sebentar ya Gus ya. Ini kita mintai tanggapan dari Mbak Melati, mungkin Mbak Lina yang katanya tadi akan dibekali kan keterampilan dan dikasih stimulus juga untuk mulai usaha di tempat yang baru. Gimana? Bekal apa? Saya dari dulu dari tahun 2009 sampai sekarang aku nggak pernah dikasih bekal-bekal kayak nggak pernah dengar. Karena rencananya kan baru sebulan terakhir ini nih. Iya, rencananya baru sebulan kemarin. Yang aku dengar tuh mau dikasih 3 juta lah, yang 5 juta, 7 juta uang apa segitu. Sedangkan gaji saya sebulan bisa jadi 13-12 juta. Kalau emang Wali Kota Risma mau menutup Doli, kasih hidup saya yang layak dan kasih pekerjaan yang jelas, dan kasih saya hidup bahagia dan keluarga saya dan anak saya. Oke, Gus, gimana itu Gus? Mereka minta konkretnya apa? Karena penghasilannya katanya lebih besar Gus dibanding nanti harus ganti profesi yang lain. Ini kan juga jadi tantangan nih Gus untuk bisa mengalihkan mereka ke profesi yang lebih baik. Ya tentu pemerintah akan memfasilitasi. Tidak mungkin kemudian dicarikan pekerjaan dengan penghasilan yang sama misalnya. Yaitu itu sangat tidak mungkin. Maka yang dilakukan adalah memfasilitasi bagaimana memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Ya, dengan rintisan yang baru. Saya percaya bahwa peluang kesempatan untuk memperoleh penghasilan yang lebih baik di tempat lain masih sangat terbuka lebar. Nah, apa yang dilakukan pemerintah sementara ini adalah dalam rangka untuk memberdayakan ini. Jadi ini pemberdayaannya itu melalui pelatihan-pelatihan sesuai dengan pilihan mereka.
Baik Gus, nanti kita akan lanjutkan sedikit lagi ya Gus ya, karena waktu kita terbatas, kita harus jeda dulu sejenak. Kami akan lanjutkan perbincangan ini usai jeda saat lagi di Meja Bundar.